Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi saya mohon maaf karena saya baru ada waktu untuk buat video sekarang. Video tentang cerita mengapa saya dulu bersyukur tidak keterima senam PTN. Ya, jadi dulu saya memang tidak keterima senam PTN jalur undangan karena itu adalah takdir yang diberikan oleh Tuhan, takdir yang paling baik, takdir yang memang saat ketika kita menerima kenyataan bahwa ketika kita tidak terima senam PTN itu pasti sakit, tapi setelah kita menjalaninya dan mendapatkan apa yang telah direncanakan oleh Tuhan itu luar biasa. Jadi ceritanya gini, saya dulu dari SMA 1 Cerme. Saya dulu SMA 1 Cerme, saya punya prestasi di bidang atletik. Jadi saya itu dulu atlet lompat jauh. Kemudian kalau juara kabupaten saya sudah sering juara kabupaten lompat jauh. Untuk juara provinsi cuma satu saya. Jadi saya cuma pernah sekali juara provinsi pada saat itu, saat SMA itu di UNESA, juara 2 tingkat provinsi. Yang lainnya kabupaten semua, ODSN, terus kejuaraan kabupaten itu pasti lompat jauh, hampir semuanya saya yang pegang. Setelah itu selesai, kelas 3 sudah selesai, tinggal pendaftaran SNMPTN. Daftarlah saya di SNMPTN. Yang pasti saya bukan orang sing saya pengen daftar di sini sing bener-bener mikir, karena saya bukan orang yang suka berpikir. Ya sudah, apa aja saya daftar di olahraga. Dan di SMA 1 Cerme ya hampir sama juga pemikiran dengan kalian juga. Jadi di tiap sekolah itu pasti ada saingan kita siapa, terus kira-kira kita menang apa kalah. Saya juga gitu, seperti itu pada saat SMA. Jadi pada saat itu di SMA 1 Cerme yang daftar, saya dulu daftar di pendidikan olahraga, sekarang jadi guru olahraga di UPT SDN 164 Gresik. Jadi sekarang saya ngajar di Indriyorejo SD dan juga ngajar di SMA 1 Manyar. Nah, jadi saya daftar di situ di UNESA jurusan olahraga, dan di SMA 1 Cerme yang daftar di UNESA jurusan olahraga itu 3 orang. Yang pertama saya, yang kedua adalah teman saya yang dia itu adalah atlet silat, yang ketiga itu dia bukan atlet, cuma ikut-ikutan aja. Jadi yang pertama saya, yang kedua yang atlet silat ini teman saya, dia tidak memiliki juara kabupaten, dia memiliki juara kabupaten, tapi dia tidak memiliki juara provinsi. Secara hitung-hitungan harusnya senam PTN saya keterima, karena yang teman saya yang silat ini hanya punya juara kabupaten, tidak ada provinsi. Kalau saya ada juara provinsinya 1, jadi paling nggak ada nilai plus. Kalau yang satunya lagi sudah tidak terhitungan harusnya. Kemudian di tes itu ada tes borang. Di 2013 saya masuk kuliah itu 2013 ada tes borang, push up dapat berapa, sit up dapat berapa, itu saya nilainya tinggi semua. Karena memang saya sudah terlatih, saya latihan terus untuk persiapan push up, sit up. Alhamdulillah nilainya bagus. Dikirim borang, terima pendaftaran senam PTN, selesai, tinggal pengumuman. Dan ternyata apa yang kita perhitungkan itu pasti tidak sesuai dengan yang diperhitungkan. Tidak semuanya sih, tapi kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi setelah itu pengumumannya ternyata saya tidak terima senam PTN. Ternyata teman saya yang juara silat, yang atlet silat itu keterima senam PTN. Pada saat itu saya gimana gitu loh, kenapa kok saya nggak keterima, padahal secara hitung-hitungan saya keterima. Akhirnya saya mikir pasti ada yang aneh. Akhirnya saya tanya sama teman saya,
kamu kok bisa keterima ngasal. Ternyata di borang, jadi ada borang, ada tulisan nanti dikirim kan ya, di borang itu nanti ada pertanyaan, push up dapat berapa, sit up dapat berapa, back up dan lain-lain ada dapat berapa. Di akhir pertanyaan itu ada pertanyaan seperti ini, apakah Anda bisa renang? Kalau saya jujur dulu saat SMA saya belum bisa renang, hanya bisa kayak anjing. Saya bilang nggak bisa. Teman saya yang sebenarnya sama tidak bisa, dia jawabnya bisa renang. Dan itulah akhirnya saya mengambil kesimpulan, apakah mungkin karena seperti itu ya, memang karena masuk di UNESA pada saat itu yang menjadi momok banyak yang mahasiswa yang telat lulus karena tes renang, mata kuliah renang. Jadi banyak yang telat gara-gara mata kuliah renang nggak pernah lulus, jadi dia molor sampai DO. Ada yang seperti itu. Jadi mungkin karena itu. Dan saat itu saya sadar, hanya karena borang, hanya karena tulis saya tidak bisa renang, jadi saya tidak terima. Itu rasanya sakit sekali. Secara hitung-hitungan saya sudah tinggi daripada teman saya, hanya karena seperti itu saya tidak keterima, dan itu sakit banget. Setelah pengumuman saya langsung pulang. Sampai rumah saya tanyain, gimana Zan, keterima nggak? Sama ibu saya nggak keterima bu. Ya memang di rumah saya itu saya 8 bersaudara, saya anak terakhir, bisa dikatakan adalah koret-koretnya keluarga. Kenapa koret-koret? Jadi anak pertama, contohnya anak pertama adalah dia pernah menerima beasiswa di Arab, pintar-pintar semua pokoknya. Yang anak pertama itu pernah dapat beasiswa ke Arab tapi tidak dilanjutkan. Yang anak kedua itu walaupun dia tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, tapi dia bisa membuat anak-anaknya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Itu menurut saya luar biasa. Yang nomor 3, 4 itu meninggal saat kecil. Yang kelima itu yang paling pintar, yaitu Mas Hasbi namanya. Dia itu kuliah di teknik industri ITS. Yang ke-6 itu dia hafiz Al-Quran di Pati. Yang ke-7 itu teknik kelautan ITS. Dan yang terakhir itu saya, koret-koret katanya. Jadi ketika orang tua saya tanya, gimana Jan, keterima apa enggak bu, ya mungkin orang tua saya sudah biasa, ya semisal biasa, nggak mungkin keterima, mungkin seperti itu. Jadi dan setelah itu saya baru pengen marah ya, mau gimana, kalau pasti nangis ya. Jadi ketika kalian merasa kecewa, nangislah sepuas-puasnya. Jadi saya pernah baca, ketika kalian sudah menangis, kalian akan meluapkan semuanya dan setelah itu kalian selesai. Kalau kalian tahan atau kalian lampiaskan dengan yang lebih, yang tidak baik lagi atau negatif, itu yang sulit, bahaya. Kalau kalian sudah dapat kekecewaan yang begitu dalam hanya karena borang mungkin, ya begitulah, nangis aja. Dan saat itu saya nangis. Setelah nangis, malam itu juga saya setiap hari, jadi di rumah saya itu ada lorong, ada kayak kamar, terus ada jalan kan, lorong itu saya setiap hari jogging 45 menit setiap hari untuk melatih fisik saya dan juga untuk meluapkan emosi saya. Karena pada saat itu saya sakit hati banget, saya sakit hati kepada Tuhan, jujur. Pada saat itu saya setiap hari jogging, saya setiap hari push up 15 kali, 3 kali pagi sore, push up, sit up, back up. Pada saat itu awal-awal masuk lulus SMA, sakit hati banget. Saat teman-teman saya keterima, saya menjadi seorang yang masih mencari apa ya, lulus SMA adalah dimana kita itu mau jadi apa. Apakah menjadi seorang pengangguran, apakah menjadi seorang
pekerja atau menjadi mahasiswa. Itu pilihan yang menurut saya ketika kita tidak menerimanya dengan tabah itu sulit. Apalagi ketika teman-teman kita atau di komunitas kita ternyata banyak yang kuliah dan kita terima. Saya sih baru jogging dan ternyata luapan emosi saya itu menghasilkan. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu kebetulan persiapan SBMPTN. Saya daftar SBMPTN dan di situ juga ada persiapan untuk Porprov di Madiun. Pada saat itu 2013 Porprov Madiun, saya ternyata lolos kontingen Gresik. Saya berangkat ke Madiun. Terbentuklah fisik saya untuk lari. Jadi kalau kalian tahu saya adalah atlet lompat jauh, tapi di Porprov Madiun ternyata saya diturunkan juga di estafet 4x400 meter. Walaupun nggak sesuai ya, karena saya setiap hari jogging, akhirnya terbentuklah fisik saya. Dan juga karena terbentuklah itu juga persiapan SBMPTN saya juga bagus, karena di tes SBMPTN itu ada di olahraga loh ya, ada tes fisiknya juga, ada tes tulis, ada tes fisik. Tes fisiknya itu push up, sit up, back up, terus 2,4 km dan lain-lain. Pokoknya tentang fisik. Itu kalian cari tahu sendiri. Selesai ternyata kebentuk. Dan akhirnya ya walaupun saya nggak dapat juara di keahlian saya yaitu lompat jauh, ternyata Tuhan memberikan hasil yang paling maksimal. Hasil yang menurut saya di Porprov itu hasil yang menurut saya tidak bisa saya bayangkan. Kenapa seperti itu? Jadi alhamdulillah kontingen Gresik lolos di final 4x400 meter putra. Jadi saya pelari terakhir pada saat itu. Dan disitulah saya baru sadar betapa kekurangan saya itu menjadi kelebihan bagi saya. Jadi kalau kalian tahu, ini adalah kacamata saya, kacamata yang punya mata minus 10. Jadi kalau kayak gini ya, saya lihat kamera pun saya nggak bisa lihat wajah saya, padahal kontesnya dekat nih. Saking tebelnya mata saya baru bersyukur pada saat final Porprov. Jadi saya pelari terakhir, yang pelari ketiga kontingen Gresik itu sama-sama atlet lompat jauh. Untuk perebutan juara 1-2 Gresik nggak mungkin karena itu ada Kota Malang sama Banyuwangi. Yang ketiga 4 baru Gresik sama Kediri. Saya kasih gambaran, jadi anggap saja ini ya, pelari ketiga 4. Pelari ketiganya Gresik itu saat Gresik sedang bersaing sama Kediri pada saat itu. Gresik pas saat pelari ketiga itu dia di belakangnya Kediri, jadi posisinya 4, nomor 4. Di sini saya di sini untuk persiapan nerima tongkat untuk pelari ketiga. Saat di sini di 200 meter kan sudah kelihatan bahwa atlet Kediri sudah jauh. Gresik di sini, Kediri di sini. Ngejar. Nggak nutut. Di sini karena saya tidak bisa melihat teman saya sejauh ini karena nggak bisa lihat, mental saya masih terbangun. Teman-teman saya yang pelari 1-2 karena sudah melihat yang pelari 3 sudah jauh, terus nyerah, nggak mungkin menang. Tapi karena saya punya mata minus, saya nggak bisa lihat teman saya yang kalah di sini. Saya punya masih kemampuan, saya masih yakin bahwa saya pasti menang. Alhamdulillahnya di 100 meter terakhir di sini, teman saya yang Gresik ini dia bisa balap lawan saya yang Kediri. Nyampe finish, saya dapat tongkat dulu daripada Kediri. Dan disitulah saya lari dan nyampe finish, dapat juara 3.
Padahal di belakang saya itu ada atlet Kediri yang larinya bagus, namanya Putra Maulana, atlet pon remaja. Dari situ saya sadar bahwa kalau seandainya saya tahu pelari ketiga saya sudah kalah di 200 meter itu, mental saya sudah jatuh. Tapi karena begitu baiknya Tuhan kepada saya tidak diberikan penglihatan yang bagus. Akhirnya mental saya masih terbentuk dan dia dapat tongkat duluan. Ternyata saya lari sampai finish, saya langsung pingsan, selesai, saya dapat medali. Dan ternyata didapat medali itu besoknya ada pengumuman SBMPTN dan saya keterima. Dan situ saya sadar bahwa saya bersyukur tidak keterima senam PTN. Kenapa? Ketika dulu saya keterima senam PTN, saya akan berfoya-foya, saya akan bersenang-senang, saya tidak akan fokus sama porprov. Tapi ketika saya diberikan cobaan, saya tidak terima di senam PTN, ternyata Tuhan menyuruh saya, ayo Zan, kamu latihan untuk persiapan porprov. Nanti kamu tak kasih SBMPTN. Saya tidak dapat 1, tapi saya dapat 2. Kuliah, medali. Dan saya bersyukur dengan mata minus seperti ini, dengan punya kaki yang pernah patah, jadi saya bersyukur bahwa Tuhan begitu adil ketika kita sudah menerima nikmatnya, dan begitu tidak adil ketika kita diberikan cobaan. Semua kembali kepada kalian. Saya punya contoh kakak kelas saya di Cerme. Pada saat itu dia bukan orang yang mampu, tidak punya uang yang banyak. Saat itu dia daftar di salah satu perguruan tinggi di Surabaya negeri ya. Dia daftar, ternyata ditanyai mau ngasih uang berapa, atau bukan masuk uang berapa, bayar uang pendaftaran. Saat kakak kelas saya minta ke orang tuanya tidak punya uang. Dia marah sama orang tuanya, tapi dia tetap, ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi dia ngomong sama orang tuanya, Pak, besok tahun depan saya harus kuliah, Bapak harus nyiapin uang. Orang tuanya bilang, iya siap. Akhirnya setelah lulus SMA, dia nggak jadi pengangguran, dia kerja di restoran. Dia kerja, ternyata ada lowongan di Petro. Dia daftar dan keterima, alhamdulillah. Dan setelah dia keterima di Petro, dia bisa kuliah di Unmu. Setelah keterima Unmu, selesai, dia sarjana. Terus saya bilang sama kakak saya itu, Mas, kalau kemarin sampean jadi kuliah, sampean nggak akan bisa dapat semakmur ini. Karena sekarang dia sudah makmur, sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah menikah. Sekarang bisa seperti ini. Jadi kita tidak akan tahu bagaimana Tuhan merancang apa kehidupan kita. Semua kembali kepada apa yang kalian usahakan. Kalau kalian tidak keterima senam PTN, ya sudah, belajarlah, persiapkan SBMPTN. Tapi kalau ternyata kalian pengennya di polisi atau TNI atau kedinasan yang lain, ya sudah, berusahalah. Karena tidak semua yang kita inginkan itu bisa lo dapat.
Dan tidak semua yang kita inginkan itu lebih baik dari apa yang direncanakan oleh Tuhan. Karena rencana Tuhan itu lebih baik. Percayalah. Kalau kalian tidak percaya, tunggu video selanjutnya dari saya yang lebih bagus. Karena setelah ini saya akan buat video tentang dulu seorang Mizan itu seperti apa, dan sekarang menjadi guru kok bisa. Tunggu videonya. Dan saya harap setelah kalian mendengarkan video saya tentang senam PTN ini, kalian tetap semangat, tetap fokus, berdoalah, minta doa pada orang tua kalian. Karena ketika kita sudah berdoa dan sudah dikabulkan, itu bahagianya itu luar biasa. Tidak pernah kalian bayangkan. Bersyukurlah kalian masih bisa hidup, bersyukurlah kalian masih berkecukupan, alhamdulillah. Kalau kalian tidak berkecukupan, berdoalah, karena semua akan kembali pada Tuhan. Oke, sekian, terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.